teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Pelajaran ke-14. Mendapatkan kepercayaan adalah dasar untuk memberi nasihat. Pelajaran kita sebelumnya telah menyebutkan ada prasyarat untuk menasehati orang lain. Pasti harus mendapatkan kepercayaan orang lain dahulu. Bila kepercayaan tidak cukup, kemungkinan saat kamu menasehatinya, dia akan salah paham bahwa kamu tidak senang melihatnya dan menghinanya. Jadi, terlebih dahulu harus ada kepercayaan. Bagaimana mendapatkan rasa kepercayaan orang lain? Kepercayaan ini tentunya bukan datang tak berdasar. Harus melalui perhatian dan kontribusi kita yang tulus, barulah dapat membangun kepercayaan. Juga ada beberapa teman yang sangat antusias, suka membantu orang lain. Tetapi orang lain yang setelah melihatnya akan segera pergi, merasa dia sangat menjengkelkan dan sangat bertele-tele. Kemudian akan berkata padanya, "Saya mohon padamu, kamu jangan membantu saya lagi." Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Mengerjakan dengan susah payah, malah dicela habis-habisan. Perhatian dan kontribusinya tidak untuk kebutuhan orang lain. Jadi, kita harus mengamati dengan baik kebutuhan orang lain, kemudian berkontribusi. Setelah mendapatkan kepercayaan, perkataan kita akan diterima oleh orang lain. Misalkan, pada hubungan ayah dan anak. Ayah sangat ada kepercayaan terhadap salah seorang anak. Seharusnya anak ini yang paling membuatnya merasa tenang, yang paling berbakti padanya. Seringkali saat orang tua membutuhkan, dia akan melakukan tugasnya sebagai anak. Selanjutnya, pada hubungan raja dan menteri. Pimpinan sangat memerlukan kita membantu dia berbagi sejumlah pekerjaan. Setiap kali kita dapat melakukannya secara diam-diam. Dan setiap kali melakukan selalu dapat membuat dia tenang. Ini juga merupakan kontribusi berdasarkan kebutuhannya, sehingga dia sangat percaya pada kita. Selanjutnya, hubungan suami istri juga sama. Istri menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, kemudian juga mendidik anak dengan baik, agar suami tidak ada kekhawatiran. Sehingga suami sangat mempercayai istrinya ini, maka perkataan istrinya akan sangat berpengaruh dengan sendirinya. Menantu perempuan baru menikah dan masuk ke keluarga suami. Kapankah boleh memberi nasihat? Kapankah boleh menasehati suami bahkan dengan anggota keluarga suami? Setelah menikah, hari pertama bolehkah langsung mengatakan yang ini atau itu juga tidak baik? Bolehkah seperti ini? Seandainya langsung mengkritik, yang ini harus diubah, yang itu harus diubah, maka akan berakhir dengan bagaimana? Pasti akan membuat keluarga suami sangat mendiskriminasikan kita. Karena baru saja menikah, masih belum membangun kepercayaan yang mendalam. Jadi kita harus mengikuti hubungan manusia, harus memahami perasaan orang lain. Pamanmu pernah berkata kepada guru saya, tiba di sebuah lingkungan yang baru, harus banyak melihat kebutuhan orang lain ada di mana, barulah melakukan kontribusi. Banyak mendengar kebutuhan orang lain. Kadang-kadang juga akan mendengar kata-kata tabu
yang orang lain tidak ingin menyebutkannya, maka kita harus menghindar. Bersamaan harus sedikit dibicarakan dan sedikit berkomentar. Kita pergi ke sebuah perusahaan yang baru. Apakah seharusnya juga banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit berbicara? Saat kamu bekerja lebih banyak dan sedikit berbicara, atasan dan pimpinan kamu akan sangat percaya padamu. Sampai waktunya, dia akan sangat menjunjung tinggi pendapat kamu. Jadi kebenaran adalah saling berkaitan. Sebagai menantu perempuan, kita juga harus dapat mengamati di saat kapankah seharusnya memainkan peran apa. Ini guru saya pahami dari ibu beliau. Saat ibunya guru saya akan menikah dengan ayahnya, adik perempuan dan adik laki-laki ayahnya guru saya masih sedang sekolah. Sehingga kakek guru saya sangat menentangnya. Dia menganalisa, lihatlah, kamu menikah dengan anak sulung, kemudian adik laki-laki dan perempuannya masih sekolah. Calon mertuamu adalah nelayan. Pendapatannya tidak stabil, sehingga setelah kamu menikah pasti akan sangat lelah. Maka ibunya guru saya berkata, saya tetap mau menikah. Mengapa? Karena dia merasa ayah guru saya sangat berbakti. Orang yang berbakti barulah ada rasa persaudaraan, barulah ada rasa keadilan. Sehingga melihat orang-orang yang memiliki uang semuanya tidak mau, menginginkan seorang anak miskin. Setelah menikah, sungguh sangat susah. Uang hasil mengajar harus dikeluarkan untuk keperluan rumah. Masih harus diberikan kepada adik perempuan dan adik laki-laki suami untuk biaya sekolah. Teman-teman sekalian, seandainya ini putri kamu, dinikahkankah? Jadi, pertama harus berpandangan jauh. Keluarga dengan ajaran berbakti dalam keluarga nantinya pasti akan makmur. Selanjutnya, pepatah mengatakan dirugikan adalah suatu berkah. Saat kamu rela dirugikan, maka akan memperoleh rasa hormat dan kagum orang lain terhadapmu. Keluarga ibunya guru saya cukup kaya. Setelah menikah, masih memahami untuk berkontribusi seperti ini. Jadi, adik laki-laki dan adik perempuan suaminya sangat kagum terhadapnya. Terhadap ibunya guru saya juga sangat baik. Secara perlahan kondisi keluarga akan berubah. Karena orang yang berbakti pasti memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ibunya guru saya menikah kira-kira 20 tahun lebih. Dia baru mengutarakan hal ini. Saat kepercayaan telah mencapai tingkat tertentu, begitu menyampaikannya sesuatu akan sangat berpengaruh. Jadi, kita harus ada persiapan yang matang, barulah dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Bila tidak, akan menjadi keinginan yang besar, tetapi tujuan tidak tercapai. Dan memberikan saran kepada orang lain, jangan langsung memberikan 5 atau 6 sekaligus. Seperti ini juga tidak baik. Maka kadang-kadang menyarankan kemungkinan mereka tidak mengerjakan berdasarkan yang kamu katakan. Tetapi hasilnya membuktikan yang kamu katakan sangat tepat. Secara perlahan, tidak kepercayaan itu akan semakin lama semakin tinggi. Jadi, hubungan ayah-anak, hubungan raja-menteri, hubungan suami istri, semua perlu dibangun dalam kepercayaan dan kontribusi. Selanjutnya,
Saudara juga seperti ini. Semakin kamu menjaga saudara, saudara akan semakin mempercayainya. Terakhir, pertemanan. Apakah teman mempunyai hubungan darah? Ini semua harus melalui hubungan jangka panjang yang disebut waktu dapat menunjukkan watak seseorang. Barulah dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan teman. Dan selanjutnya lagi, terhadap nasihat yang kita berikan, dia akan sangat menghargainya. Pada zaman dulu, ada banyak orang bijak di Cina telah memperlihatkan peranan yang sangat baik. Akhir tahun dinasti Sui, Li Yuan membawa tentara untuk melakukan pertempuran. Li Shiming selalu mendampinginya. Ada satu kali Li Yuan telah menentukan rute untuk tentaranya. Setelah Li Shiming melihat jalur ini sangat berkemungkinan akan bertemu dengan penyergapan musuh, semua tentara akan musnah. Sehingga Li Shiming terus menasehati ayahnya tidak boleh berjalan di rute ini. Tetapi ayahnya tidak mendengarkan. Pagi harinya ketika akan berangkat, tiba-tiba di luar tenda ada orang yang menangis dengan suara keras. Li Yuan merasa sangat aneh. Setelah keluar, dia melihat Li Shiming duduk di atas tanah dan menangis dengan suara keras. Maka Li Shiming berkata, "Ayah, seperti ini semua tentara pasti akan musnah." Dia semakin berbicara, maka suara tangisannya semakin besar. Di dalam Dizhi tertulis, Hao Qi Shui, Ta Wu Yuan. Mungkin diiringi tangis agar beliau tobat. Walau dipukuli, jangan menaruh sakit hati. Hao Qi Shui diiringi tangis. Ini adalah peran yang dimainkan oleh Kaisar Tang, Li Shiming. Setelah ayahnya melihat putranya ini benar-benar langka, bersikeras menasehatinya, akhirnya sungguh mengubah rutenya. Rasa berbakti seorang anak telah menolong sekumpulan tentara. Bila tentara Li Yuan semuanya musnah, maka secara Cina akan bagaimana? Teman-teman sekalian, apakah ada merasa hidup manusia harus sangat berhati-hati? Kesalahan yang sekecil rambut pun bisa mengakibatkan sesat, lalu sampai 1000 kilometer. Sekarang kamu pikirkan, selama puluhan tahun ini, bila pada salah satu saat kritis, kamu telah salah melakukan pilihan, kemungkinan sekarang kita tidak ada berkah untuk mendengar pengajaran kebijakan ini. Jadi, setiap saat manusia harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Juga setiap saat harus bersyukur. Karena dalam proses ini banyak sekali saudara dan teman dekat yang memberikan peringatan, bimbingan, dan nasihat yang sangat penting pada kita. Contoh yang baru saja ini adalah putranya menasehati ayahnya. Tentunya juga ada ayah yang menasehati putranya. Tetapi bila putranya sudah dewasa, maka tidak leluasa untuk meneriakinya, sama seperti saat dia masih kecil. Bila tidak, maka kemungkinan selain dia tidak menerima, juga akan merasa marah dan dendam. Ada seorang anak muda berusia 16 tahun mengemudikan mobil bersama ayahnya ke tempat rekreasi, lalu menurunkan ayahnya dan membuat janji untuk bertemu dengan dia di sana jam 4 sore. Kemudian anak itu membawa mobilnya untuk mengisi bensin. Sesampainya di SPBU,
masih ada beberapa jam lagi, sehingga dia memutuskan untuk menonton film di bioskop sebelahnya dahulu. Kemudian kembali ke SPBU untuk mengisi bensin, barulah pergi menjemput ayahnya. Ternyata setelah menonton film lupa akan waktu. Saat menyadarinya sudah terlambat 1 jam lebih. Dia segera pergi ke SPBU dan setelah selesai mengisi bensin langsung membawa mobil ke tempat yang dijanjikan dengan ayahnya. Sepanjang perjalanan, dia berpikir, ayah pasti akan memarahinya. Maka dia membuat alasan mobil mengalami pemogokan sehingga harus diperbaiki hingga terlambat. Kita tidak boleh menyalahkannya karena dia belum pernah mempelajari Di Zi Wu Xin Fei Ming Wei Cuo, Yu Xin Fei Ming Wei E. Bila tak sengaja berbuat salah, itulah dia kesalahan. Namun, bila sengaja berbuat salah, itulah dia kejahatan. Saat ini, sudah tahu salah, tetapi tetap dilakukan, maka disebut kejahatan. Dia mengira dirinya sendiri sangat pintar. Setelah melihat ayahnya, dia berkata, "Ayah, karena mobil mogok lalu diperbaiki sehingga terlambat kembali." Ayahnya berkata, "Mengapa kamu mau membohongi saya?" Dia masih tidak menyerah, lalu berkata, "Ayah, yang saya katakan adalah jujur." Ayahnya melanjutkan, "Saya sudah menelepon ke SPBU. Mereka memberitahukan saya mobil kamu terus diletakkan di sana." Kebohongan anak ini telah terbongkar. Dia merasa sangat malu. Ayahnya melanjutkan, "Saya sangat marah, bukan karena dirimu. Saya marah pada diri saya sendiri. Putra yang saya ajarkan selama 16 tahun. Ternyata karena takut dihukum sehingga membohongi saya. Saya sudah salah mendidik anak. Jadi seharusnya saya harus mengintrospeksi diri baik-baik. Saya pulang sendiri dengan jalan kaki." Jarak ke rumah mereka lebih dari 20 km. Ayahnya benar-benar seperti ini, selangkah demi selangkah berjalan pulang ke rumah. Putranya mengemudikan mobil dan mengikuti ayahnya di belakang. Kemudian anak ini mengatakan, "Inilah perjalanan yang paling menderita selama hidupnya, tetapi juga merupakan pelajaran yang paling baik selama hidupnya." Mulai sejak saat itu, dia tidak pernah berbohong lagi. Jadi, ayah ini menggunakan perilaku moralitas dan rasa bersalahnya untuk menyadarkan penyesalan anak. Ini adalah pemberian nasihat antara ayah dan anak, antara raja dan menteri. Menteri memiliki tanggung jawab untuk menasehati rajanya. Membahas mengenai menasehati. Kita pasti akan teringat dengan menteri yang mana? Wei Zheng, dinasti Han. Perasaan yang diberikan Wei Zheng kepada guru saya seharusnya merupakan seorang yang sangat lucu. Dia baru saja membantu Kaisar Han, langsung menyatakan terlebih dahulu, "Kaisar, saya tidak mau menjadi menteri setia. Saya mau menjadi menteri yang baik." Setelah Kaisar Tang mendengarnya merasa sangat heran. Mengapa tidak mau menjadi menteri setia dan mau menjadi menteri baik? Selanjutnya, Wei Zheng berkata, "Karena menjadi menteri setia kepalanya akan dipenggal.
menjadi menteri baik, barulah tidak akan kehilangan nyawa. Setelah Kaisar Tang mendengarnya, langsung tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya Kaisar Tang adalah seorang yang pandai. Saat dia tertawa terbahak-bahak, di sana akan berpikir, menteri yang setia dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Raja Lali. Bila saya membunuhnya, bukankah saya berubah menjadi Raja Lali? Jadi perkataan Wei Zheng ini sebenarnya telah menjaga nyawanya sendiri. Wei Zheng sering berterus terang pada saat Kaisar Tang melakukan kesalahan. Dia juga sering mengingatkan Kaisar Tang, 水可以载舟，亦可以覆舟. Air dapat membawa perahu, juga dapat membenamkan perahu. Rakyat dapat mendukungmu, menyukseskan keberhasilan. Saat kamu tidak memperhatikan rakyat, sama halnya rakyat juga dapat menggulingkan. Jadi, Kaisar Tang dalam mengatur negara juga berhati-hati dan teliti. Ada suatu kali saat Wei Zheng memberi nasihat, sikapnya terlalu keras, membuat Kaisar Tang sangat marah. Dengan marah, beliau pulang kembali ke istananya. Sambil jalan, sambil berteriak, kurang ajar, saya pasti akan membunuhnya. Setelah permaisuri melihat sudah mengerti, segera mengganti pakaian yang sangat sopan, kemudian berjalan ke hadapan Kaisar Tang, berlutut dan berkata, selamat Kaisar, selamat Kaisar. Sebenarnya Kaisar Tang sangatlah marah terhadap tindakan permaisuri ini, merasa aneh. Kemudian berkata kepada Kaisar, Kaisar, pasti telah muncul raja yang bijak. Barulah ada menteri yang berani berterus terang seperti ini. Setelah Kaisar Tang mendengar, dari marah berubah menjadi senang. Maka saya adalah pemimpin yang bijak. Seandainya saat ini permaisuri mengatakan beberapa kalimat fitnahan lagi terhadap Wei Zheng, maka Guru Cai lihat kemungkinan periode awal perdamaian dan kemakmuran dinasti Tang mungkin harus dirubah sejarahnya. Sehingga kemakmuran sebuah keluarga, kemakmuran sebuah dinasti pasti harus mempunyai kontribusi dari orang yang sangat banyak. Keikutsertaan orang yang sangat banyak barulah bisa. Kita memahami bagian ini. Keberhasilan yang didapat dalam kehidupan manusia pasti harus membalas jasa semua orang. Pasti adalah kesatuan tekad baru bisa menjadi benteng perkasa. Kamu lihat, Tang bukan hanya ada Wei Zheng, masih ada permaisuri yang di sisinya ada begitu banyak orang bijak dan bermoral yang membantu. Kemudian Wei Zheng meninggal. Kaisar Tang menangis begitu sedihnya. Dia mengatakan dia mempunyai 3 buah cermin. Dengan tembaga sebagai cermin, dapat membenarkan pakaian yang dikenakan. Dengan sejarah sebagai cermin, dapat mengetahui kemakmuran dan keruntuhan suatu negara. Dengan manusia sebagai cermin, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang. Wei Zheng telah meninggal. Sejak itu, Kaisar sudah kurang 1 buah cermin. Dari hal ini, kita juga dapat melihat
Seorang raja yang bijak pasti akan sangat menghargai dan mencintai orang yang berbakat. Baru bisa mendapatkan kepercayaan menteri terhadapnya. Mengatur negara juga sama. Sekarang ini melakukan usaha juga sama. Jadi teman-teman sekalian, dunia usaha sekarang ini sangat ditekankan pada pengetahuan manajemen. Sebenarnya di dalam Sishu, apakah ada pengetahuan tentang manajemen? Ada. Dan juga merupakan pengetahuan manajemen yang sangat sempurna. Begitu intinya dapat dikuasai, hal-hal lainnya dapat terselesaikan. Di dalam Zhongyong disebutkan, 凡为天下国家有九经. Semua negara di dunia memiliki 9 aturan. Mengatur dunia ada 9 cara yang baik. Pertama, 修身也, pembinaan diri. 2, 尊贤也, menghormati orang bijak. 3, 亲亲也, menyayangi keluarga. 4, 敬大臣也, menghormati para menteri. 5, 提举臣也, memahami para pejabat. 6, 子庶民也, menyayangi rakyat bagai anak sendiri. 7, 来白宫也, merekrut para ahli. 8, 柔远人也, melayani tamu yang datang dari jauh. 9, 怀诸侯也, melindungi dan merawat semua kerabat raja. Ke-9 cara ini diterapkan pada zaman sekarang pasti akan membuat perusahaan kamu berkembang dengan pesat. Yang pertama, harus 修身也, pembinaan diri. Kita sendiri sungguh harus memiliki perilaku moralitas, barulah bisa mendapatkan orang yang benar-benar baik yang bekerja sama denganmu. Asalkan ada sumber daya manusia, maka tidak akan khawatir tidak dapat melakukan hal dengan baik. Sehingga di dalam buku Ta Xue juga mengingatkan kita, 有德子有人, memiliki moralitas barulah ada orang berbakat. Orang yang memiliki uang belum tentu dapat menemukan orang berbakat. Sekarang ini banyak sekali orang kaya baru, tetapi dia ingin mempekerjakan orang juga tidak dapat mendapatkan yang unggul. Tetapi asalkan diri sendiri berperilaku moralitas yang disebut 物以类聚, 人以群分, barang dengan jenis yang sama akan digabungkan. Manusia dengan pemikiran yang sama akan menjadi satu kelompok. Dengan sendirinya perilaku moralitas akan menarik hati orang-orang yang memiliki tekad, sehingga dasarnya masih pada pembinaan diri. Yang kedua, 尊贤也, menghormati orang bijak. Orang bijak patut dihormati, dengan sendirinya akan ada lebih banyak orang bijak yang datang mengabdi. Orang yang berkemampuan bukanlah dapat dipekerjakan dengan menggunakan uang. Dipekerjakan dengan apa? Dengan sanku maumu. 3 kali kunjungan ke pondok Cerami, Gongmin baru dapat diundang untuk keluar.
kita dengan hormat memperlakukan orang yang bijak dan bermoralitas, maka dia akan sangat rela untuk bekerja sama denganmu. Selain kesungguhan hati dan rasa hormat, masih harus memiliki hati yang mengabdi kepada rakyat. Barulah bisa mendapatkan orang yang bijak. Baru saja diceritakan mengenai Kaisar Tang begitu menghargai Wei Zheng akan dapat menggerakkan lebih banyak pelajar untuk mengikuti kesetiaannya. Ini adalah hasil dari menghormati orang bijak. Seandainya sekarang ini sebagai pimpinan tidak menghormati orang bijak, masih bisa iri dengan bawahan yang sangat berkemampuan, bahkan memiliki nafsu gairah, meskipun saat itu dia sangatlah berkembang dan makmur, cepat atau lambat juga akan mengalami kegagalan. Yang ketiga, qin qin ye, menyayangi keluarga. Keluarga ini adalah menuju orang tua dan orang dekat. Sebagai seorang pimpinan, terlebih dahulu mempraktekkan ajaran berbakti, pasti dapat dengan moralitas mempengaruhi karyawannya. Guru saya tahu ada seorang pengusaha telah merugi 7-800 juta, telah mengalami kerugian begitu banyak. Kemungkinan banyak sekali perusahaan yang tidak dapat bangkit kembali, tetapi dia masih tetap bertahan untuk terus tekun. Pada proses ini, setiap hari besar, CEO pasti akan membawa anak dan cucunya sendiri untuk bersama-sama memberi hormat kepada ibunya. Sehingga di dalam rumah ini ada suasana ajaran berbakti. Kemudian dia juga sangat tekun melatih karyawannya, memperlakukan karyawan sebagai orang dekat, menggunakan Dizhigui untuk melatih mereka. Menggunakan Dizhigui melatih karyawan, bagian yang ini sungguh berharga. Pada umumnya, apa pelatihan yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya? Bagaimana menjual barang, benar tidak? Tetapi dia malah menggunakan Dizhigui, menjelaskan bahwa dia berharap karyawannya dapat berkembang, dapat benar-benar mempelajari tata cara sebagai manusia dan menjalankan kewajibannya. Meskipun kapanpun karyawannya berhenti bekerja, dia juga tidak akan merasa bersalah terhadap karyawan ini. Dengan adanya ajaran berbakti, niat membina dan memperhatikan bawahan, dari merugi 7 atau 800 juta yuan sampai sekarang ini, perkembangan perusahaan sangatlah cepat, juga sangat sukses. Jadi, sesungguhnya teori-teori kebenaran yang dikatakan leluhur kita ini tentunya tidak akan berubah karena batas ruang dan waktu. Mengapa banyak sekali perusahaan sekarang ini tidak dapat bertahan lama? Karena mereka semua tidak kembali pada sikap dasar sebagai manusia. Banyak sekali orang yang sudah bangkrut tetapi masih tidak tahu alasannya. Dari cerita Kaisar Tang, kita memahami bahwa dia dapat menerima nasihat yang diberikan menteri padanya, mengetahui bahwa dia menghormati orang bijak. Dari setiap perkataan dan perilaku seorang yang bijak, juga dapat mempelajari mengapa dia bisa begitu berhasil. Saat kita sudah tahu, maka seharusnya berbuat bagaimana? Siapakah yang memegang peran utama dalam kehidupan manusia ini? Diri sendiri.
Sehingga saat kita sedang dalam proses mendengarkan cerita, siapakah Kaisar Tang? Sayalah Kaisar Tang. Harus mempelajari sikap baik pemeran utama dalam cerita. Bila tidak, maka Ming Ziqian adalah Ming Ziqian, Zilu adalah Zilu. Bukankah itu sia-sia saja? Ada seorang guru yang perkembangannya sangat cepat. Ada suatu hari dia berkata dengan guru yang lain, "Saya merasa saat guru saya memberikan pelajaran, setiap kalimat selalu memarahi saya. Mengapa dia mengalami kemajuan dengan pesat?" Perkataannya ini telah menunjukkan setiap kali dia mendengar yang baik, maka akan mengingatkan dirinya sendiri untuk meneladaninya. Mendengar yang tidak baik akan segera jian ren de ji nei xing. Melihat orang berbuat tidak terpuji, segera lakukan kaji diri. Seperti setiap kalimatnya selalu sedang mengatai diri sendiri. Ini disebut dengan belajar dengan baik. Jadi, sama-sama mendengarkan pelajaran yang begitu banyak. Yang dipelajari setiap orang selalu tidak sama. Pembelajaran yang benar dan tepat sangatlah penting. Pada saat Kaisar Han Wu juga merupakan sebuah dinasti yang makmur di bidang politik, sastra, dan militernya. Tetapi di usia tua Kaisar Han Wu terjadi sebuah hal yang sangat sial, disebut kekacauan sihir. Ada orang yang memfitnah pangeran dan permaisuri, mengatakan mereka menggunakan sihir untuk mencelakakan orang lain. Pangeran sangat marah, mengerahkan prajurit untuk membunuh orang-orang yang menghujat dan pengembara yang telah menipu kaisar. Tetapi dengan tindakan ini, Kaisar Han Wu mengira pangeran ingin memberontak, sehingga mengurung semua keluarga pangeran, membuat kekacauan dalam seluruh istana. Saat itu, Kaisar Han Wu sedang marah, sehingga mengatakan untuk membunuh semua yang ada di dalam penjara. Ada seorang bayi yang baru lahir. Dia adalah cicit laki-laki Kaisar Han Wu, juga merupakan Kaisar Han Xuan di kemudian hari. Ada seorang menteri yang bernama Ping Ji. Dia bertanggung jawab untuk mengadili masalah sihir ini. Tetapi dia tidak rela untuk menyerahkan Kaisar Xuan yang masih baik. Kaisar Han Wu sudah mengutus orang untuk meminta bayi. Walaupun Ping Ji mengetahui Kaisar Han Wu sedang emosional, tetapi dia sangat jujur sehingga menjawab, "Orang yang tidak bersalah tidak seharusnya kita membunuhnya. Apalagi orang ini masih merupakan keluarga kaisar." Maka utusan membawa pesan ini kembali kepada Kaisar Han Wu. Tiba-tiba Kaisar Han Wu tersadarkan, mengampuni orang-orang yang belum terbunuh itu. Saat itu Kaisar sedang marah. Kesalahan, perkataan, dan perbuatan sekecil apapun juga akan terlibat perkara. Tetapi Ping Ji dengan taruhan nyawa memberikan nasihat, barulah menyadarkan Kaisar Han Wu. Di kemudian hari, Kaisar Han Xuan naik tahta. Ping Ji tidak pernah mengungkit peristiwa ini lagi. Jadi perbuatan pelajar pada zaman dahulu, misalnya
杀身成仁，舍身取义. Rela mengorbankan diri demi kebajikan, rela mengorbankan nyawa untuk keadilan. Adalah untuk apa? Tentunya bukan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang untuk diri sendiri, melainkan untuk mengikuti pengajaran orang bijak. Mengabdi pada rakyat dan negara, juga harus merasa tidak bersalah terhadap hati nuraninya. Ini adalah pemberian nasihat dari menteri kepada rajanya yang dapat kita lihat pada dinasti Tang dan dinasti Han. Selanjutnya, di antara suami istri juga harus saling menasehati. Baru saja juga disebutkan, Permaisuri Kaisar Tang sangat terampil telah menasehatinya. Kita harus mempelajari keterampilan kebijaksanaan memberi nasihatnya ini. Misalnya, bagaimana menasehati suami untuk berhenti merokok? Ada seorang wanita menyuruh suaminya untuk tidak merokok. Tetapi ada satu kali pergi makan bersama dengan beberapa teman. Temannya memberikan sebatang rokok untuk suaminya. Dia segera merebut rokoknya. Berbuat seperti ini akan berhasilkah? Pasti akan menyebabkan hasil yang sebaliknya. Sehingga saat kita memberi nasihat harus melihat niat hati, bukanlah sifat mengontrol semacam ini. Pokoknya kamu harus mendengarkan saya. Niat hati harus berpikir agar orang tersebut mendapatkan manfaat baik. Selanjutnya, harus menggenggam kesempatan dengan benar. Jika kamu merebutnya seperti ini, harga diri suami juga tidak dapat dipertahankan. Yang satunya lagi, dalam menasehati suami berhenti merokok bukanlah seperti ini. Dia berkata pada suaminya, "Suamiku, kamu lihatlah, anak kita masih kecil, juga sangat imut. Kesehatan kamu barulah merupakan andalan kami seumur hidup." Bukan hanya lelaki yang berkata-kata manis, ada hasilnya. Demikian juga dengan wanita. Suami akan tiba-tiba merasa saya sangat penting. Bukan hanya nasihat, juga memberikan banyak sekali kuaci berkata pada suaminya, "Bila kamu sangat ingin merokok, maka segera makan kuaci. Setelah makan kuaci beberapa waktu, kemudian timbul niat untuk merokok kembali." Sehingga yang pertama kali tidak berhasil, yang kedua kali rela menghabiskan uang lebih banyak untuk mencapai tujuan. Diganti dengan coklat. Sewaktu ingin merokok, maka makan coklat. Bertahan seperti ini selama waktu tertentu, hasilnya cukup efektif. Tiba-tiba, suatu hari ada seorang teman yang datang mencari suaminya. Baru saja duduk, teman segera memberikan sebatang rokok pada suaminya. Saat ini, bila kamu adalah istrinya, harus bagaimana? Dalam keadaan cemas, istrinya berjalan ke sana juga. Yi Wu Se, Rou Wu Sheng. Dengan wajah ramah, sikap tetap hormat, suara lembut tetap khidmat. Dan berkata kepada temannya ini, "Kamu harus banyak memahami saya. Saya sudah membuat suami saya berhenti merokok. Pertama kali memberikan kuaci sebagai gantinya untuk waktu yang lama, namun gagal. Juga telah membelikan banyak sekali coklat untuknya. Saya sudah menghabiskan begitu banyak uang. Seterusnya, jika masih tidak berhasil, maka saya tidak tahu harus menghabiskan berapa banyak waktu dan usaha lagi
tolonglah, tolonglah. Seandainya kamu adalah teman suaminya, apakah kamu masih menyodorkan rokok lagi? Jadi menggunakan bahasa yang lembut untuk menasehati agar orang lain mundur. Harga diri suaminya juga dapat dijaga. Jadi sesungguhnya selain kita harus memiliki sebuah niat, juga harus berpengalaman dalam berhubungan akrab antar manusia. Menggunakan cara-cara yang baik untuk menasehati. Tidak boleh karena orang lain tidak mendengarkan, maka kita marah dan melakukan hal tanpa akal sehat. Hidup manusia yang seperti ini akan semakin dijalani, semakin banyak penyesalan dan amarah. Pada sejarahnya, Zheng Zhuanggong karena ibunya lebih memanjakan adiknya, bahkan masih mendukung adiknya untuk mengumpulkan kekuatan melawan dia. Zheng Zhuanggong sangat marah pada ibunya. Dalam keadaan marah, mengucapkan sebuah perkataan, mengatakan kepada ibunya seumur hidup tak akan berjumpa dengan ibunya. Apa artinya? Seumur hidupnya ini takkan bertemu dengan ibunya lagi. Perkataan Zheng Zhuanggong ini selesai dikatakan, kamu merasa dia akan bagaimana? Apakah akan merasa sangat senang? Sesungguhnya manusia mengucapkan perkataan marah setelah selesai dikatakan sangatlah menyesal, karena tidak dapat ditarik kembali. Dan dia juga adalah seorang raja. Satu kata saja harus jadi pegangan. Perkataan yang telah diucapkan harus masuk hitungan, sehingga akhirnya sungguh tidak saling bertemu dengan ibunya lagi. Ada sebuah peribahasa, 无以小贤淑至亲，勿以心愿忘旧恩. Jangan karena keretakan kecil menjauhkan orang dekat. Jangan karena amarah yang baru dapat melupakan budi yang lama. Jangan karena keretakan yang kecil sehingga menjauhkan orang yang paling dekat. Jangan karena pertentangan yang baru sehingga melupakan budi selama puluhan tahun. Berbuat seperti ini akan sangat mengurangi berkah, mencelakakan diri sendiri, dan melukai hati orang dekat. Manusia jangan begitu bodoh. Kita janganlah melakukan hal-hal yang mencelakakan orang lain dan tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Kondisi Zheng Zhuanggong yang seperti ini telah terlihat oleh seorang menterinya. Orang ini adalah seorang anak berbakti, namanya Yin Kaoshu. Teman-teman sekalian, seorang anak berbakti melihat raja memperlakukan ibunya seperti ini, dia akan berpikir harus dinasehati. Seorang anak yang berbakti pasti akan memahami jeripaya seorang ibu. Saat ibu orang lain tidak mendapatkan perhatian dan perawatan anaknya, batinnya juga sangat menderita. Dia dapat berempati. Di dalam Xiao Jing disebutkan, 教以孝，所以尽天下之为人，父者也. Mengajar dengan berbakti, maka akan menghormati semua orang tua orang lain yang ada di bumi. Seseorang yang sungguh-sungguh memiliki rasa berbakti, dia akan menghormati semua orang tua di seluruh bumi ini. Dan juga guru saya sedang berpikir, Yin Kaoshu ini
bukan hanya mempertimbangkan ibu Zheng Zhuanggong, dia juga mempertimbangkan sebuah dampak yang sangat mendalam, yaitu saat raja sebuah negara saja tidak berbakti pada ibu, akhirnya akan bagaimana? Seluruh rakyat akan berkata, raja saja tidak berbakti pada ibu, untuk apa menyuruh saya berbakti? Maka suasana seluruh negara sangat berkemungkinan dalam sesaat saja akan berubah menjadi jahat. Sehingga sebagai seorang menteri, bertemu dengan situasi seperti ini harus segera menasehati. Ada satu hari, Ying Kaoshu membawa hadiah kepada Zheng Zhuanggong. Berdasarkan etika pada saat itu, menteri memberi hadiah pada raja, raja harus membalas. Pasti harus mengundang dia makan. Saat makan, Ying Kaoshu meletakkan banyak sekali makanan yang enak ke samping. Zheng Zhuanggong semakin melihat, semakin merasa aneh. Dia berkata, makanan yang saya berikan padamu, mengapa kamu tidak makan? Ying Kaoshu berkata, sejak saya kecil sampai dewasa, semua makanan yang baik pasti ibu saya yang memakannya dulu. Saya baru makan. Selama ini ibu saya belum pernah memakan makanan yang diberikan raja. Jadi saya ingin membungkusnya pulang. Setelah ibu saya makan, barulah saya memakan yang sisanya. Beberapa perkataannya ini menyadarkan rasa berbakti Zheng Zhuanggong. Setelah dia mendengarnya, sangatlah terharu dan berkata, sayangnya, kamu ada ibu yang bisa kamu hormati dan berbakti. Sekarang Kaisar tidak ada ibu yang dapat dihormati dan diberkati. Ying Kaoshu menggunakan kesempatan ini dan berkata, Anda tentunya dapat berbakti pada ibu Anda, karena saya telah menemukan sebuah tempat. Dia ada di sebuah gua yang mengarah ke bawah tanah. Tempat itu bernama akhirat Huangquan. Asalkan kamu dengan ibu kamu dapat membuat janji untuk bertemu di sana, kemudian Anda baru menjemputnya pulang, maka semuanya akan sempurna. Maka Zheng Zhuanggong sudah dapat bertemu dengan ibunya di akhirat Huangquan. Kemudian menggunakan ritual yang sangat hikmat menjemput ibunya pulang. Kita dapat bayangkan, setelah rakyat melihat adegan ini juga akan bersuka cita. Kamu lihatlah, dampak sebuah nasihat Ying Kaoshu masih begitu besarnya. Selanjutnya, di antara saudara juga harus saling menasehati. Tingkat kesulitan ini sangatlah tinggi, karena perbedaan usia saudara tidak banyak. Untuk dapat menghasilkan rasa hormat yang sangat mendalam, kecuali perilaku moralitas kamu membuat dia sangat kaku. Bila tidak, saat kamu menasehatinya sampai setengah, dia akan berkata, "Ni shi 50步笑100步，你也差不多，你有什么资格说我？" Yang mundur 50 langkah mengejek yang mundur 100 langkah, kamu juga tidak berbeda jauh. Apa hak kamu mengomentari saya? Bila saudara kita berkata seperti ini, kita harus bagaimana? 只使无声胜有声. Saat ini diam lebih baik daripada berbicara.
Kadang-kadang diam tak bersuara bagaikan suara petir. Saat kamu diam, kata-kata kasar yang semakin diucapkan makin membuat hatinya hampa. Karena bagaimanapun kamu telah bermaksud baik untuk memberikan nasihat. Di dinasti Ming, ada seorang pelajar yang bernama Chen Shi'en. Adiknya menganggur. Seringkali tengah malam barulah pulang. Setelah abangnya Chen Shi'en melihatnya sangatlah marah. Setiap kali melihat adiknya langsung marah, bahkan hendak menghukumnya. Adiknya telah begitu dewasa. Apakah marah seperti ini akan berguna? Semakin marah, semakin tidak pulang, menghasilkan efek yang sebaliknya. Sehingga dalam melakukan sesuatu hal, kita harus melihat bagaimana hasilnya. Jika hasilnya tidak baik, harus segera memperbaiki cara dan sikap. Setelah Chen Shi'en melihat hasilnya tidak baik, maka dia berkata kepada abangnya, "Abang, biarkan saya yang mencoba." Hari itu Chen Shi'en berdiri di depan pintu menunggu adiknya pulang. Akhirnya jam 10 telah lewat. Jam 11 telah lewat. Orangnya masih belum pulang. Saat ini kita harus bersabar. Bila tidak bersabar, kemungkinan setelah kamu melihat adik, amarah pun menjadi naik. Menunggu sampai jam 12. Akhirnya tampak adiknya, Chen Shi'en, tidak menunggu adiknya berjalan ke pintu. Langsung segera berlari ke sana, menangkap tangan adiknya dan berkata, "Adik, udara di luar sangat dingin. Apakah kamu dingin?" Kemudian memegang tangan adiknya sambil berjalan juga sambil berkata, "Perut kamu pasti sudah lapar. Saya suruh kakak ipar memasak semangkuk mie untukmu." Membawa masuk adiknya, dan dia sendiri juga yang mengunci pintu dengan baik. Dia pertahankan seperti ini selama beberapa hari. Secara perlahan, adiknya semakin lama semakin cepat pulang ke rumah. Tentunya saat adiknya telah hidup normal. Saat ini abangnya harus lebih lanjut lagi mengajarkan pengajaran kebijakan yang banyak padanya. Karena adiknya juga harus memiliki pandangan kehidupan yang benar. Dia barulah dapat mengatur kehidupan dengan baik. Dan yang paling penting adalah Chen Shi'en menggunakan kesungguhan hatinya. Perhatiannya tidak menggunakan pengajaran dengan bertutur kata. Menggunakan pengajaran dengan contoh. Menenangkan kembali hubungan persaudaraan mereka. Ada seorang pelajar dinasti Han yang bernama Zheng Jun. Abangnya menjadi hakim. Dia sering melihat abangnya menerima suap dari orang lain. Di dalam hatinya sangat cemas. Khawatir seperti ini terus, cepat lambat akan ketahuan kejahatannya. Bagaimana menasehati? Dia juga seorang abang. Teman-teman sekalian, kalian pikirkan, apakah dapat terpikirkan cara yang sama dengan Zheng Jun? Pelajaran kita berikutnya baru dibahas bersama. Terima kasih semuanya. Salam Dijukui.